Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Ya, sebelum belajar hari ini kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Coba saya mau tunjuk Imam. Imam boleh deh, yuk pimpin doa dulu ya Imam ya. Baik, Ibu. Teman-teman, kita sama-sama berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Imam sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu mau absen dulu deh. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Sekretarisnya coba Rafika, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, gimana? Hari ini sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Sarapan? Belum? Saya sudah, Bu. Lagi ada yang puasa mungkin? Hari Kamis biasanya ada yang puasa? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi udah siap ya untuk belajar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang hasil-hasil dan nilai-nilai kebudayaan masa praaksara. Sudah terlihat belum? PDF-nya Ibu share? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, ini hari ini kita akan membahas hasil-hasil dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat praaksara. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang corak kehidupan manusia praaksara. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang hasil-hasil dan nilai-nilai kebudayaannya. Nah, ini ada KD dan tujuan pembelajarannya ya. KD-nya itu memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Kemudian tujuan pembelajarannya setelah mengamati video, membaca bahan ajar, dan berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu menguraikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya peninggalan manusia praaksara, menganalisis hasil-hasil kebudayaan manusia praaksara, menganalisis pengaruh hasil-hasil dan nilai-nilai budaya manusia praaksara yang masih ada hingga saat ini, membuat proyek peta Indonesia tempat-tempat penemuan benda-benda kebudayaan dari masa praaksara, membuat proyek hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat manusia praaksara yang ada di lingkungan terdekat dalam bentuk video reels di Instagram, dan terakhir mempresentasikan mengenai hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia secara komunikatif. Itu tadi KD dan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu punya satu video yang bisa kalian simak ya. Nah, ini videonya itu tentang penanaman padi di Baduy, gitu. Nah, kok penanaman padi di Baduy ya, Bu? Gitu. Apa sih hubungannya sama materi kita hari ini? Oke, mari kita simak terlebih dahulu video ya. Nah, ini di sini peserta didik mengamati video tentang teknik bersawah masyarakat Baduy ya. Ini sekilas seperti ini Bapak Ibu. Durasinya ada 10 menit. Intinya tentang ritual bagaimana orang Kanakes untuk menanam padi. Nah, intinya adalah teknik bercocok tanamnya. Oke, itu tadi ya. Tadi sudah menyimak video penanaman padinya? Sudah, Bu. Oke, kira-kira nih, apa ya hubungannya dengan materi hasil-hasil peninggalan kebudayaan manusia praaksara? Atau gini dulu, ada yang pernah ke Baduy? Pernah, Belum, Ibu. Bu. Belum pernah. Imam Saya, pernah. Bu.
Pernah, Imam Bu, pernah ke 1 Baduy minggu. luar apa ke Baduy dalamnya? Di Baduy luar, Ibu. Wah, hebat. Gimana pengalamannya Imam? Di Baduy itu ada apa Seru, aja ya Ibu. kira-kira? Lingkungannya seperti Seru, apa? Ibu. Masih alami, masih asri. Pokoknya mah masih dekat banget dengan alam, Ibu, apalagi di Baduy dalamnya. Oke, bagus pengalaman dari Imam. Nah, kemudian ada lagi yang pernah ke Baduy selain Imam? Ibu, Baduy itu adanya di mana ya, Bu? Ada di Banten gitu. Ada di Banten. Nanti kapan-kapan ya kita bisa ke sana bersama-sama. Sekarang kita melalui video dulu. Nah, kita balik lagi ke video pembelajaran tadi ya. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, itu isinya tentang apa? Siapa yang bisa jawabnya tentang apa? Ada yang mau jawab isinya tentang apa? Acara bercocok tanam ya, Ibu. Oke, iya betul sekali Imam tentang bercocok tanam. Ada lagi yang mau kasih pendapat videonya tentang apa? Yang lainnya? Ada juga tradisinya, Bu. Tradisi-tradisi di samping dalam bercocok tanam gitu, Bu. Jadi ada ritual-ritual mungkin. Oh Ya iya gitu, Bu. betul sekali Selma. Nah jadi ya seperti yang diungkapkan oleh Imam dan Selma bahwa video tersebut adalah teknik bercocok tanam masyarakat Baduy gitu. Yang ternyata teknik tersebut itu telah berlangsung dari zaman praaksara gitu. Nah masyarakat Baduy terutama orang-orang Kanekes ini melestarikan kebudayaan tersebut hingga saat ini. Paling dominannya itu adalah alat yang mereka gunakan itu berupa tugal. Tugal itu satu potong kayu yang ujungnya itu dilancipkan untuk menanam padi. Nah, kemudian ritual-ritual yang dilakukannya itu sama seperti yang dilakukan oleh tradisi manusia praaksara yang masih dilanjutkan sampai saat ini gitu. Kenapa kok Ibu milihnya Baduy? Karena ternyata Baduy itu adalah lingkungan terdekat kita. Kita paling dekat, kita kan sama-sama ada di Banten ya gitu. Jadi kenapa Ibu ngambilnya biar contoh paling terdekatnya itu adalah di Baduy gitu ya. Itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hari ini kita mau buat project gitu. Project apa sih Bu? Kok sejarah ada projectnya gitu. Nah, projectnya itu nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4-5 kelompok. Nah, kemudian Ibu bagikan LKPD. Di situ kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Di situ ada keterangan apa saja yang harus kalian kerjakan. Nah, sebentar ya, Ibu. Nah, ini dia. Ibu share LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya sudah Ibu share di grup WhatsApp kalian masing-masing ya. Oke, sekarang kalian boleh lihat. Nah, di sini ada LKPD-nya. Di situ ada materinya, hasil hasil dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, petunjuk kerjanya dikerjakan sama anggota kelompok, terdiri 4-5 orang. Terus tulis jawabannya di buku tulis yang harus ditulis. Kemudian ada juga yang project, nanti ada petunjuknya lagi di bawahnya. Hasil pekerjaan silahkan dipresentasikan. Nah, waktu pengerjaannya berapa lama, Bu? Waktu pengerjaannya 1 minggu, jadi minggu depan kita sudah presentasi. Gimana? Cukup waktunya ya? Cukup nggak? Sangat cukup, Ibu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Nah, ini KPD-nya ya, sama yang seperti kalian lihat. Jadi di sini ada tantangan-tantangan, ada tantangan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Kalian coba jawab, diskusi bersama dengan teman-teman kalian. Nah, yang terakhir proyeknya itu kalian itu membuat peta Indonesia. Jadi nanti kalian bikin peta tapi buatnya secara digital gitu. Jadi tidak perlu kalian membawa kertas karton, pensil warna dan sebagainya. Cuman nanti kalian bikinnya secara digital. Pakai apa sih Bu bikinnya? Mungkin salah satunya bisa menggunakan media Canva atau mungkin bisa di Word atau mungkin bisa di PPT. Nah,
Di sini ada petunjuknya, buatlah peta Indonesia ya. Peta Indonesia seperti yang ada di gambar. Polosan gini Ibu kasih contoh. Kemudian tulislah tempat-tempat penemuan benda-benda kebudayaan dari masa praaksara secara digital. Jadi misalkan nih ada nih di mana di Pulau Jawa ditemukannya benda-benda apa gitu. Kemudian nanti di Sumatera ditemukannya apa gitu. Nah, itu kalian tulis bendanya apa dan sisipkan gambar gitu. Terus yang kedua, setelah kalian membuat peta tadi secara digital, kalian membuat video reels di Instagram. Pernah membuat video reels di Instagram? Belum, Bu. Belum. Arik belum pernah. Arik punya Instagram? Nggak punya, Bu. Nggak punya. Oke, coba nanti kita lihat sama teman sebangkunya, Saya teman sekelompoknya HP-nya juga. ya. Ada atau enggak ya? Nanti berbarengan kita membuatnya. Nah, nanti videonya itu teman-teman bisa membuatnya hasil-hasil budaya yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya contohnya hasil peninggalan praaksara yang masih ada nih, Ibu kasih contoh misalkan yaitu gerabah atau kendi gitu. Di pasar suka lihat nggak ada kendi? Ada yang jual kendi? Pernah lihat di pasar? Pernah ke pasar? Atau pernah lewat pasar? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Bu. Tahu Iya, kendi kan? ya. Tahu? tempat kendi. Ya, tahu, Bu. Gerabah, Ibu. Iya, gerabah, betul Imam. Nah, itu misalkan tuh kalian bikin video, kalian masukkan gambar gerabahnya dan bersama teman-teman kelompok, pokoknya sekreatif mungkin, sekreativitas kalian gitu. Nanti tugasnya kemudian dikirimkannya kemana, Bu? Nanti dikirimkan ke email Ibu ya, nanti Ibu beri alamat email Ibu gitu. Nah, di sini pendidik mulai membimbing siswa untuk mengerjakan LKPD-nya dan mempersiapkan untuk proyek minggu depan yang akan dikumpulkan. Nah, selanjutnya pertemuan yang kedua. Oke, minggu lalu kita sudah membuat PPT ya, membuat proyek ya. Semuanya sudah selesai proyeknya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini tadi kriteria penilaiannya ya. Nah, ini nanti kalian akan presentasi di depan tentang hasil peta yang sudah kalian buat dan video Instagram, video reels di Instagram yang sudah kalian buat. Nanti bisa kalian tampilkan di depan kelas ya menggunakan proyektor. Jadi biar teman-temannya bisa lihat semua hasil pekerjaan yang sudah kalian buat. Nah, ini penilaiannya nanti selama diskusi, selama kalian presentasi, ada nilainya, nama kalian, kemudian komunikatif, kreatifnya, kerjasama, sama menghargai pendapat dan kritisnya. Ini penilaian presentasinya. Gitu ya. Ini kriteria penilaiannya. Oke, sekarang Ibu persilahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita mulai, atau gini, siapa yang mau duluan mempresentasikannya? Ada yang mau duluan untuk presentasi? Ayo, siapa yang mau duluan? Kelompoknya siapa yang mau duluan untuk melakukan presentasi? Boleh, Ibu, saya. Oke, kelompok Imam. Ya, silakan kelompok Imam presentasi. Nah, kemudian masing-masing kelompok presentasi dan diskusi mengenai hasil pekerjaan proyeknya. Nah, oke, terima kasih ya bagi teman-teman semua yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya dan hasil karyanya sangat bagus-bagus sekali ya. Ternyata kreativitas kalian itu sangat tinggi gitu, Ibu sangat bangga. Nah, kemudian selanjutnya setelah ini masuk ke kegiatan refleksi atau akhir pembelajaran. Selanjutnya
Guru mempersilahkan siswa untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Nah, setelah mempelajari materi hasil-hasil peninggalan manusia praaksara, apa makna dari materi yang kalian pelajari hari ini kira-kira? Ada yang bisa mengambil apa sih makna dari mempelajari hasil-hasil peninggalan budaya masyarakat praaksara? Ada yang mau menyimpulkan atau memberikan pendapatnya? Itu Ibu pola hidupnya masih asri, Ibu masih menjaga alam. Oke, iya, pola hidupnya masih asri, masih dekat sekali dengan alam. Oke, kemudian yang lainnya, coba yang lain, Ibu mau mendengar suara yang lain? Zaman dulu orang pada diet-diet ya Bu ya. Makanannya nggak pakai bumbu ya, Bu ya makanannya Bu. Pakai Erik, sudah pakai dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan mereka gitu. Biasanya seperti yang minggu lalu cara kehidupannya kan mereka sudah menemukan api nih. Ya kan? Mereka sudah menemukan api jadi makanannya sudah mulai dimasak dan gitu. Terus ada lagi yang mau menyimpulkan yang lain? Apa makna yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Jadi manusia Kita harus zaman ini, dulu, Bu. Bu, selaras dengan alam ya Bu ya, menjaga alam gitu. Beda dengan sekarang-sekarang nih Bu, banyak penebangan pohon di mana-mana gitu. Jadi akhirnya banyak bencana alam seperti itu, Nah, Bu. betul sekali Selma. Jadi peninggalan-peninggalan budaya ya salah satu dari orang-orang Kanakes gitu, mereka itu tetap menggunakan bahan-bahan pupuk alami dan mereka juga menanamnya itu tidak per 3 bulan sekali gitu. Mereka kalau tidak salah hanya 2 kali panen gitu ya. Jadi karena untuk menjaga kesuburan dari mereka bercocok tanam gitu. Jadi benar-benar pupuk yang digunakan itu masih alami sekali. Nah, itu mereka lestarikan dari zaman nenek moyang mereka dari zaman praaksara gitu. Nah, kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan dari hasil-hasil budaya masyarakat praaksara. Mungkin dari kesimpulannya di sekitar kalian hasil-hasil benda manusia praaksara yang masih ada di sekitar kalian itu apa aja ya? Yang masih bisa kalian lihat nih sampai saat ini? Oke. Nah, jadi hasil-hasil yang bisa kalian lihat peninggalan budayanya di masyarakat praaksara gitu. Salah satunya adalah tadi sawah, kemudian ada gerabah ya, gerabah atau kendi itu kan kalau sekarang itu masih bisa digunakan untuk mengubur plasenta atau ari-ari. Nah, gitu. Kemudian juga apalagi tradisi kepercayaan terhadap benda-benda ya, animisme dan dinamismenya yang masih ada berlangsung di lingkungan sekitar kita walaupun sudah berakulturasi dengan kebudayaan Islam gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali tentang materi hari ini? Nggak ada, Bu. Sudah ada, Oke, Bu. sudah paham Nyala. semuanya ya? Nah, oke, kalau kayak gitu kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Tetap semangat untuk belajar. Kemudian sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Nah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih kasih, Bu. Bu.